Nah, di kondisi sekarang ini nih, Boruto yang dicap sebagai ninja pelarian dan paling berbahaya itu karena membunuh Hokage Konoha dan hampir saja melenyapkan putranya Uzumaki Kawaki. Boruto dianggap benar-benar sebagai monster karena dirinya memiliki kekuatan seorang Otsutsuki. Dia sekarang adalah musuh besar 5 negara besar, seorang kriminal fenomenal. Tetapi jalan ninja Boruto ke depannya tetap akan menarik. Kenapa? Nah, ini serasa dejavu dengan orang yang membersamainya sekarang itu, Uchiha Sasuke, yang notabene guru besarnya itu juga pernah menjadi ninja kriminal paling besar di zamannya sendiri. Nah, bagaimana reaksi Boruto nantinya nih jika posisinya sekarang ini sudah benar-benar dialami gurunya di masa itu? Bukankah Boruto sendiri tertarik mengetahui kebenaran orang yang paling dihormatinya itu, Uchiha Sasuke? Kita bahas lebih dalam mulai dari sini. Yo nakama, Shinobi DR TV, welcome back again. Nah, kali ini kita akan ngebahas mengenai Boruto adalah Sasuke di era Otsutsuki, sama-sama sebagai villain besar. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Jangan lupa like dan kasih respon di video kali ini. Kita lanjut. Perlu diketahui nih, sampai saat ini semua shinobi Konoha itu merahasiakan tentang masa lalu kelam Uchiha yang satu ini. Bahkan dalam databook saja tidak tertulis jelas mengenai perjalanan dari Uchiha Sasuke. Sarada bahkan sempat membaca nih mengenai Mangekyou Sharingan nih, namun misteri mengenai kebenaran ayahnya tidak tertulis lengkap. Bahkan sampai Sarada pun mengeluarkan Mangekyou Sharingannya itu dan memberikan pesan untuk menjaga Boruto dan kabur dari desa sebagai ninja pelarian. Lalu bagaimana nih dengan Boruto sendiri yang notabene juga tak tahu jika cerita masa lalu kelam gurunya itu juga tak kalah mengerikan, dan itu akan nyambung dengan alasan Sasuke membuat alasan ketika ditanya tak ada foto dia dan ayahnya dahulu, karena Sasuke yang mengatakan sedang tersesat dan kehilangan arah. Nah, kisah Sasuke sebenarnya seperti itu di masa kelamnya dan berhubungan dengan orang-orang sangat penting. Pertama, soal Uchiha Itachi. Nah, tidak bisa dipungkiri memang kondisi Sasuke itu berubah total karenanya, dimana kejadian kakaknya menghancurkan klannya sendiri itu, Sasuke kecil belum mengetahui mengenai kebenaran kakaknya tersebut. Ia hanya terperangkap Genjutsu Itachi untuk terus menemukan sumber kebencian yang lebih besar hanya untuk melawan Uchiha Itachi tersebut. Kondisi itu mengubah mental dan psikologi Sasuke di masa itu. Hal ini pula lah yang membuatnya menjadi missing nin, yaitu ninja pelarian. Kedua adalah Orochimaru. Nah, masih berkaitan erat nih alasan Sasuke melarikan diri dari Konoha karena soal kekuatan. Ia merasa apa yang diberikan Kakashi telah cukup untuknya. Chidori merupakan jutsu tingkat tinggi, namun Sasuke masih mengharapkan lebih dari itu. Ketika ia tahu Naruto dilatih oleh seorang Sannin, Sasuke pun terfikirkan belajar pula dari Sannin yang lain, yang meski saat itu begitu membahayakan nih untuk keselamatannya karena dia berlatih dengan Orochimaru. Nah, sama seperti Naruto meningkatkan di bawah Jiraiya, di tangan Orochimaru lah Sasuke itu menjadi jauh lebih kuat lagi. Bahkan ujian yang diberikan Orochimaru untuk Sasuke semakin membuatnya menjadi orang yang sangat misterius. Nah, banyak kemampuan hebat Orochimaru diajarkan pada Uchiha Sasuke nih, dan di tangan Orochimaru lah kisah mengenai Uchiha kriminal satu ini mulai terdengar bagi penjuru dunia shinobi. Ya, semakin sulit dilawan karena di belakangnya ada nama besar Orochimaru. Nah, dari dua hal inilah awal mula Sasuke itu sudah kehilangan arah nih, dimana kebencian mengenai dunia shinobi membuat Sasuke terjerumus ke dalam arah yang salah lagi. Bahkan beberapa kali Sasuke itu hendak melawan gurunya sendiri, Hatake Kakashi. Nah, bahkan ya ada momen kala itu bersama dengan Orochimaru, dia tuh benar-benar membulatkan tekadnya sebagai pembunuh berdarah dingin. Orochimaru sengaja menyiapkan ratusan atau mungkin ribuan pasukan yang serentak melawan Sasuke. Dan di saat itulah Orochimaru tuh melihat dengan mata kepala sendiri jika muridnya Sasuke benar-benar memiliki tekad sebesar itu. Nah, itu adalah masa dimana kebencian Sasuke pada dunia ninja dan dunia shinobi mulai memuncak. Nah, terus gini, gebrakan besar apa saja nih dan bagaimana dampaknya mengenai Uchiha Sasuke di masa lalu? Ya, nama besar Sasuke semakin terdengar kala itu. Setelah ini ia akan menjadi dicap dan sebagai buronan paling berbahaya aliansi shinobi serta Konoha di masa itu. Ia juga pernah dikatakan bahwa Sasuke ketika alur Katsuryugan, Sasuke itu bilang seperti ini, ninja kriminal seperti kalian harusnya mengetahui betapa bahayanya aku di masa lalu. Bukannya kalian salah jika aku kau jadikan sebagai target. Wah, itu adalah kata-kata Sasuke dan itu keren banget sebagai kayak bos mafia lah. Tapi emang bener sih, siapa aja ninja kriminal saat ini pasti mengetahui dan pernah mendengar nama besar Uchiha Sasuke. Lalu bagaimana nih dan apa saja yang membuat Sasuke itu dicap salah satu ninja paling berbahaya di masa itu?
Nah, pertama itu adalah mengalahkan Itachi. Nah, pada akhirnya Sasuke itu berhasil membalaskan dendamnya kepada Itachi kala itu, yang meski kita tahu pula lah, semua itu sudah direncanakan. Itachi jauh-jauh hari semua ini agar Sasuke dikenal sebagai pahlawan dan membersihkan namanya sendiri karena berhasil mengalahkan buronan nomor 1 paling berbahaya Konoha di masa itu. Nah, ditambah lagi secara diam-diam Itachi itu mewariskan kekuatan-kekuatan kepada Sasuke. Salah satunya adalah Amaterasu. Namun bukanlah hal yang diinginkan Itachi, karena setelah mengetahui kebenaran kakaknya itu, dendam dan amarah Sasuke makin besar lagi kepada Konoha serta dunia shinobi. Nah, ujar Sasuke itu semakin terjerumus ke jalan arah yang salah. Kedua, ia bergabung dengan Akatsuki. Nah, sedikit manipulasi dari Obito nih dan kebenaran kakaknya membuat Sasuke itu sangatlah marah dan mau bergabung dengan Akatsuki dengan berbagai syarat. Pada akhirnya Akatsuki inilah Sasuke sampai dibilang berbahaya, dan tidak hanya itu saja, Sasuke membuat skuad terbaiknya bernama Taka. Nah, sebuah nama elang untuk mengganti Hebi yang sudah Sasuke anggap habis masanya. Jugo, Karin, Suigetsu merupakan partner terbaik Sasuke di masa itu. Nah, ketiganya dikatakan kuat dan sangat kompak dengan Sasuke nih. Sampai saat ini era Boruto, meski mereka jarang bertemu lagi karena ketiganya bersama Orochimaru, namun Sasuke masih terlihat akrab dengan mereka semuanya. Ketiga, masalah dengan Killer Bee. Nah, kita tahu nih bahwa tim Taka itu pernah membuat gebrakan besar menghadapi seorang Jinchuriki sempurna Kumogakure. Pertempuran hebat tak terelakkan di saat itu. Bahkan Amaterasu ataupun Bijudama keluar pada pertempuran tersebut. Meski tak bisa 100% mengalahkan Hachibin, namun skuad Sasuke itu berhasil memotong ekor dari Biju tersebut. Kondisi menghilangnya Hachibin inilah yang membuat marah Raikage keempat pada saat itu. Ia bahkan mengatakan akan memburu Sasuke kemanapun dan akan segera melakukan rapat 5 Kage mengenai Sasuke saat itu. Dan keempat adalah invasinya dalam rapat 5 Kage. Nah, pada waktu itu sangat menarik teman-teman, di mana Sasuke itu berada dalam rapat besar 5 negara saat itu. Setelah Zetsu muncul dan mengatakan Sasuke ada di sini loh. Nah, pada saat itu Raikage langsung mencari Sasuke dan pertempuran hebat tak terelakkan pada masa itu. Teknik-teknik Raiton serta Kagutsuchi diaktifkan oleh Sasuke. Dan tak hanya itu, Sasuke bahkan melawan Kazekage Gaara dan pengawalnya serta Darui. Kondisi semakin panik di mana Sasuke itu berhasil meloloskan diri, di mana ia bisa menggunakan Susanoo mode awalnya. Dan tak berhenti sampai di situ, ujar Sasuke itu berhadapan pula dengan Meiterumi serta Choujuro. Bahkan di akhir ia berhadapan dengan Ono Kini. Wah, ini adalah satu melawan 5 kaki sekaligus. Nah, itu adalah sesuatu yang luar biasa yang pernah dilakukan oleh ninja kriminal Sasuke. Nah, pertanyaan kala itu, lalu apa sih maksud Sasuke ke rapat tersebut? Kenapa ia sebegitu berani menemui para Kage sendiri dengan kekuatan monster itu? Ya, jawabannya itu cuma satu nih, melenyapkan Danzo Shimura. Nah, mengetahui keberadaan Itachi di masa lalu serta mata sahabat kakaknya tertanam di dalam Danzo itu, ujar siswi tepatnya, Sasuke itu sangat membenci Danzo. Ia bahkan bersumpah akan mengalahkannya, dan benar saja pada akhirnya terjadi pertempuran hebat antara ia dengan pemimpin Anbu Akar tersebut. Dari perlawanannya dengan Danzo inilah Sasuke itu bisa tahu mengenai teknik-teknik terlarang klan Uchiha Izanagi. Dan tak hanya itu nih, Sasuke itu pada akhirnya bisa menggunakan Susanoo dengan panahnya itu. Bahkan Sasuke sangat-sangat gelap nih pemikirannya di waktu itu. Anggota Taka Uzumaki Karin bahkan menjadi korban agar bisa mengalahkan Danzo. Nah, pada akhirnya benar saja nih Danzo itu berhasil dikalahkan. Nah, setelah peristiwa inilah Sasuke itu mulai ditanam Mangekyo Sharingan Itachi dan membuatnya menjadi pribadi orang kedua selain Madara pembangkit eternal Mangekyo Sharingan di masa itu. Karena inilah Sasuke itu dikatakan sangatlah berbahaya, bahkan melebihi kakaknya Itachi. Ia berpegang di jalan yang salah nih atas nama membalaskan dendam kakak yang dicintainya tersebut. Namun karena Naruto lah, side efek dari perang shinobi sedikit menyadarkan Sasuke. Dan puncaknya pertempuran dengan Naruto di lomba akhir itu, di mana Susanoo Perfect Mode melawan Kurama Perfect Mode sangat luar biasa saat itu. Dan pada akhirnya karena perkataan-perkataan Naruto itulah keduanya mengalami luka serius dan membuat Sasuke itu menangis serta mengakui kesalahan besarnya. Nah, dari sinilah masa lalu kebenaran Sasuke itu yang mungkin akan diungkapkan baik kepada Sarada maupun Boruto sendiri. Setelah tahu ini, kira-kira gimana ya tanggapan Boruto sendiri? Sekarang pun Sasuke yang sempat terkena efek manipulasi omnipoten, dirinya sendiri juga tak percaya lagi dengan pikirannya. Dia hanya berpegang teguh dengan kepercayaan putrinya Sarada itu yang mana membangkitkan Mangekyo Sharingannya. Dan dengan demikian, jalan terjal akan kembali diulangi lagi dengan Sasuke nih. Bukan hanya melawan shinobi, tapi level musuhnya adalah Otsutsuki. Seperti apa nih perlawanan dan pengorbanan Sasuke untuk muridnya sekarang ini, Boruto Otsutsuki? Gimana pendapat kalian? So, itulah tadi pembahasan kita mengenai Boruto adalah Sasuke di era Otsutsuki ini, sama-sama sebagai villain besar di masanya. Saya selalu guys telah menonton video ini and will be come back again.